Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Nurbiansyah, NIM 181410175. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pasar modal. Yang pertama, regulator pengawasan pasar modal. Regulator pengawasan pasar modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh presiden dan mempunyai tugas dan berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Lembaga yang mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember 2012 ini berperan menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pasar modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta lembaga keuangan. Dan dari situ, di sini saya juga akan menjelaskan pengelola pasar modal atau lembaga-lembaga dalam pasar modal. Yang pertama yaitu Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan di pasar modal. Yang kedua, Lembaga Clearing dan Penjamin. Lembaga clearing dan penjamin berkewajiban menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya, yang ketiga, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bertugas untuk menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek. Yang keempat, Perusahaan efek. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan di perusahaan efek antara lain: 1. Penjamin emisi, pihak yang bertugas membuat kontrak dengan emiten. 2. Perantara perdagangan efek, pihak yang melakukan usaha jual beli efek. Selanjutnya, manajer investasi, berwenang memberi saran atau nasihat investasi kepada nasabahnya. Yang kelima, Lembaga Penunjangan Pasar Modal. Di lembaga penunjang pasar modal terdapat kustodian atau pihak yang memberikan jasa penyimpanan dan pengawasan efek. Selain itu ada juga Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang mencatat kepemilikan efek. Dan juga ada wali amanat, yaitu bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan pemegangan efek yang bersifat utang. Yang keenam yaitu profesi penunjang pasar modal. Di dalam profesi penunjang pasar modal terdapat akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Yang ketujuh, emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu perbedaan pasar perdana dan sekunder. Pertama, jika dilihat dari pelaku transaksinya, di pasar perdana, transaksi bersifat satu arah, yakni investor terhadap investor sebagai pembeli atau pemesan dan emiten melalui penjamin emisi dan agen penjual sebagai penjual. Jadi, transaksi yang terjadi bukan antara investor dengan investor, melainkan investor dengan emiten. Sedangkan di pasar sekunder, memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran perdana. Di pasar ini, efek-efek yang diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Yang kedua, yaitu pada pasar perdana, pemesanan efek dilakukan melalui agen penjualan atau penjamin emisi. Sedangkan di pasar sekunder, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau pialang atau broker. Yang ketiga, di pasar perdana, harga yang telah ditentukan tidak akan berubah
Sedangkan di pasar sekunder, harga berfluktuasi sesuai dengan kekuatan supply dan demand. Yang keempat, transaksi perdagangan di pasar perdana tidak dikenakan komisi, sedangkan di pasar sekunder ada biaya komisi. Yang kelima, pada pasar perdana hanya berlaku pada saat pembelian saham. Di pasar sekunder bisa terjadi pola jual beli seperti halnya pasar secara umum. Selanjutnya, nomor 3, yaitu mengenai wakalah. Wakalah secara sederhana dapat dipahami sebagai pendelegasian dan penyerahan mandat. Sementara, dalam makna yang lebih luas, akad wakalah merupakan suatu perjanjian yang menyepakati adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, hanya melibatkan kedua belah pihak, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Jika kuasa atau mandat yang diberikan telah dilaksanakan oleh pihak kedua, maka segala risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan mandat tersebut sepenuhnya menjadi hak atau kewenangan dari pihak pertama. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari suku wakalah. Pada konteks suku wakalah, perusahaan penerbit suku wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai wakil atau wali amanat dari pemegang suku, investor, untuk mengelola dana hasil penerbitan suku tersebut dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Sebagai wakil atau penerima mandat, perusahaan penerbit suku juga diwajibkan untuk menyampaikan secara gamblang kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana termasuk ragam kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari rencana jenis kegiatan, komposisi kegiatan, hingga perkiraan keuntungannya. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh penerima kuasa, yakni perusahaan penerbit suku yang sekaligus bertindak sebagai pengelola investasi, harus sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan atas kegiatan investasi yang dilakukan selanjutnya diberikan kepada investor atau pemegang suku, atau pemberi kuasa sebagai imbal hasil. Pemberian imbal hasil ini dilakukan selama jangka waktu tertentu, secara periodik hingga suku jatuh tempo sesuai kesepakatan. Suku sebagai surat berharga syariah, negara mencerminkan kepemilikan aset berwujud yang disewakan. Jadi, dalam pengelolaan investasi, suku wakalah ini memberi kuasa atau investor tidak memperoleh bunga sama sekali, sehingga tidak mengandung unsur riba. Investor memperoleh imbal hasil yang muncul dari manfaat penggunaan dana yang diberikan melalui suku wakalah tersebut. Jadi, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.